Selamat pagi, selamat datang kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama, khususnya kelas Pratama dan kelas Madya. Sudah siap adik-adik? Kalau sudah siap, lihat lagi, sudah siap ke Alkitabnya dan juga minumnya? Kalau sudah siap, kita akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita lanjut, Kak Merlin mau mengucapkan dulu Selamat Paskah buat adik-adik yang ada di rumah. Kiranya di Paskah ini kita kembali mengingat bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Untuk itu, mari kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bertemu lagi di sekolah minggu pada hari ini walaupun masih secara online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa menolong kami. Kami juga bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa-dosa kami, dan menjadikan kami anak-anak yang sangat berbahagia. Terima kasih Tuhan, kiranya di momen Paskah ini kami terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau memulai kegiatan kami, sekolah minggu kami hari ini, kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Yesus disalibkan. Semuanya berdiri, kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau katakan Yesus disalib, Yesus bangkit, kita mau terus percaya Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Puisi Mahakarya. Yesus kau mati disalib, bangkit terselamatkan dunia. Ampuni segala dosa
Adik-adik, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan pujian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kayanti dapat berjumpa kalian lagi dalam acara Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama, khusus untuk kelas Pratama dan Madya. Sebelum Kayanti lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh berterima kasih. Di pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang kepadamu, belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari pada pagi hari ini boleh semakin membuat kami memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dan semakin mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup, yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema pada pagi hari ini adalah Yesus bangkit. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kayanti akan bacakan. Kalian baca di rumah masing-masing, ya. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia.
dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar sesuatu dari Maria Magdalena dan murid-murid Tuhan Yesus. Apakah itu? Mari kita baca ini bersama-sama. Jadikan ini pertanyaan untuk diri kita, untuk kalian, untuk Kayanti. Apa yang kita pelajari dari Maria Magdalena dan murid-muridnya? Yang pertama, mereka memiliki keberanian untuk datang ke kubur Yesus. Adik-adik, siapa di antara kalian yang pernah ke kuburan? Pasti merasa takut ya datang ke kuburan. Namun untuk Maria Magdalena, karena dia begitu mengasihi Tuhan Yesus, dia tidak memiliki rasa takut untuk datang ke kubur Yesus. Ia ke sana. Untuk apa? Untuk melihat kubur Yesus. Kedua, kenapa ia berani? Tadi sempat kayak dikatakan bahwa apa? Ia mengasihi Tuhan Yesus, sehingga ia mendatangi kubur Yesus. Ya, namun apa yang terjadi ketika Maria Magdalena ke sana? Ternyata batu penutup kubur itu telah bergeser, dan Maria Magdalena sangat terkejut. Siapa yang membuka kubur itu? Dan apakah ada yang mengambil mayat dari Tuhan Yesus, gurunya yang ia kasihi, Tuhannya yang ia kasihi? Lalu ia lari ya untuk menemui Petrus dan murid-muridnya yang lain untuk memberitahu apa? Bahwa kubur Yesus telah terbuka pintunya. Wah, luar biasa ya. Ketika kita tahu bahwa sesuatu terjadi pada orang yang kita kasih, tentu kita pun merasa khawatir, takut. Ada sesuatu yang terjadi pada orang yang kita kasihi. Nah, ini terjadi pada apa? Mayatnya Tuhan Yesus ya, yang ada di dalam kubur itu. Nah, adik-adik, kita belajar yang pertama, apakah kita atau kamu memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa kamu percaya Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Itu pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan Yesus dan percaya, mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk pribadi kita masing-masing? Jawabannya kalian tentu tahu. Ya, kalau kalian mau jawab, aku mau jawab kayak Yanti. Ya, aku memiliki keberanian. Boleh. Silakan jawab ya di rumah masing-masing. Kalau nanti pada saat kita kebaktian dan perayaan Paskah sore nanti, kalian boleh ya menyatakan diri bahwa kalian itu pengikut Tuhan Yesus, percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat.
pribadimu, pribadi Kayanti. Oke? Kemudian yang kedua, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Ia adalah juru selamat yang mengasihi kita, mengasihi kalian, sikap apa yang dapat kamu, Kayanti, lakukan sebagai bukti bahwa kamu, Kayanti, mengasihi Tuhan Yesus? Nah, kalian akan menjawab pertanyaan ini. Kayanti akan memberikan jawaban dari Kayanti sendiri. Bahwa ketika Kayanti menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Kayanti akan lakukan adalah apa? Mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Bagaimana caranya? Kayanti mempelajari firman-Nya, melakukan perintahnya. Mungkin tidak bisa semua dalam sekali waktu, tapi Kayanti akan berusaha sedikit demi sedikit, terus dan terus melakukan perintah Tuhan. Ya, mungkin kita masih melakukan kesalahan, tapi tidak perlu takut untuk mengakui kesalahan itu, memperbaikinya, dan melakukan perintah Tuhan. Seperti itu, ya. Itu bukti bahwa kita percaya kepada Yesus. Selain itu, kita apa? Taat kepada Dia dalam hal apa? Setia beribadah, setia sekolah minggu, setia untuk menyebarkan berita keselamatan, memberitakan kepada apa? Orang-orang yang belum mendengar dan mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka juga mendengarkan kabar baik, yaitu Juru Selamat yang telah bangkit. Jadi kita semua harus bisa membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus. Apakah kalian bisa? Nah, ada lagi satu lagi yang Kayanti harus juga sampaikan. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Yesus setelah percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu mau dibaptiskan. Satu lagi yang Kayanti mau sampaikan, yaitu tentang dibaptis. Nah, kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kadang-kadang kalian lihat ya, kadang-kadang mungkin sering lihat upacara baptisan di gereja. Mungkin kalian bertanya-tanya, atau juga mungkin ada yang sudah tahu ya, untuk apa itu acara baptisan dilakukan. Nah, jika kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah mengerti dengan kesadaran kalian bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka jika kalian ingin dibaptis, ya kalian harus mengikuti apa? Bimbingan ya untuk dibaptis. Kalian boleh sampaikan ke papa mama atau guru sekolah minggu. Misalnya ingin dibaptis. Kenapa? Karena baptisan itu adalah tanda pertobatan. Bahwa ia sudah bertobat, tidak mau menjadi orang yang memiliki manusia yang lama yang terus berdosa, tapi dia mau berjalan menjadi manusia yang baru, sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau hidup berdasarkan firman Tuhan. Adik-adik, nah nanti sore kalian akan mengikuti kebaktian Paskah sekolah minggu. Ya, nanti kalian akan mendengarkan firman Tuhan yang semakin menguatkan, meneguhkan kalian untuk tetap setia dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ia mati dan dikuburkan pada hari ketiga. Ia bangkit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Karena melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan iman kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan Tuhan, kami mohon, beri kami keberanian untuk datang kepada Tuhan, untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa aku percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan Tuhan, aku mau mengasihi-Mu dengan melakukan segala perintah-Mu di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kali ini Kak Yanti mau kita bersama-sama membuat craft, ya. Craftnya ini berbentuk telur dan ini adalah buku. Nah, selama ini beberapa minggu ini kalian sudah membaca perjalanan Tuhan Yesus ya, yang sudah diberikan di sekolah minggu. Nah, Kak Yanti mau kita semua membuat cerita Paskah berdasarkan firman Tuhan yang kalian sudah pelajari selama beberapa minggu ini. Nah, ini Kak Yanti beri contohnya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini halaman depan, ya. Lalu di dalamnya ada cerita. Oke. Nah, ini ceritanya ya. Dan ini bisa ditekuk ya adik-adik. Nah, seperti ini ya. Nah, di halaman pertama Kak Yanti menceritakan tentang di sini Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan terakhir. Kemudian di berikutnya adalah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian berikutnya lagi adalah Tuhan Yesus memanggul salibnya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus rela disalibkan. Nah, di sini dituliskan ceritanya. Boleh ayat Alkitabnya atau boleh dengan menggunakan kata-kata sendiri. Terakhir adalah Tuhan Yesus bangkit. Nah, kalian boleh tambahkan ayat Alkitab atau kalian tuliskan cerita kalian versi singkatnya. Yang pasti harus berdasarkan firman Tuhan. Dan ini bentuknya adalah buku, bisa dilipat seperti ini ya. Nah, ini bisa dilipat, ini Alkitabnya karena ini bentuknya telur ya. Ini bisa dilipat ya. Ini Kak Yanti warnanya dengan cat air. Nah, perhatikan ini juga bisa seperti ini ya. Ada beberapa. Nah, ini bentuk akhirnya seperti ini. Hasil akhirnya. Yang diperlukan bahan-bahannya apa? Nah, Kak Yanti sih membuat cetakannya. Seperti ini ya, ini cetakan. Ya. Nah, kemudian Kak Yanti tempel buat sekitar 8 ini. Kemudian Kak Yanti lipat bagi 2 seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian nanti Kak Yanti sambung. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, beberapa. Nah, jadi buat 8 seperti ini, kemudian nanti kalian gabung-gabung. Gunakan lem, kayak digunakan lem UV. Dan juga alat-alatnya gunting yang pasti. Kemudian ada pensil warna dan krayon untuk mendekorasi buku cerita tentang Paskah. Jadi kali ini prakarya atau craft yang kalian akan buat adalah buku cerita Paskah yang kalian buat sendiri. Ya, pasti kalian buatnya bisa lebih bagus dari yang kalian buat. Oke? Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Oke? Ya,
Oke, sampai jumpa lagi di sekolah minggu Gereja Baptis Pertama. Dan jangan lupa hadiri kebaktian dan perayaan Paskah sekolah minggu bagian anak nanti sore. Ya, jangan lupa. Kalian pasti sudah menunggu acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa jam 4 sore nanti kita bertemu di perayaan Paskah. Kita akan bertemu dengan teman-teman kita dari kelas asuhan Indria Pratama Madya. Jangan lupa siapkan hatinya dan mempersiapkan juga Alkitabnya juga. Boleh ajak mama papa untuk mengikuti perayaan Paskah nanti sore jam 4. Itu kok ya adik-adik, hari ini tidak ada prakarya. Atau ada ya, lupa Kakak Merlin. Tapi kita akan lihat di panduan yang akan disampaikan oleh guru kita yang bercerita hari ini. Oke adik-adik, sampai jumpa di perayaan Paskah nanti sore jam 4. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 22. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 22. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 22. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 22. Tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu, dari segala penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday
to you. Happy birthday